Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan meski sepanjang malam guyur hujan dan pagi tadi saat kami berangkat ke gereja hujan juga deras, tapi bersyukur kepada Tuhan hari ini saudara-saudara ada di rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap hari ini Tuhan memberi cara pribadi dalam hidup saudara dan akan menuntun perjalanan-perjalanan kita di hari-hari yang akan datang. Saudara siap menerima firman Tuhan? Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ucapkan dulu selamat tahun baru Imlek. Gong sifat coy. Yang gak terasa 2 tahun baru telah kita lewati. Ya, jadi usia kita akan makin bertambah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan bijak. Ya, kalau saudara lihat kembali tayangannya di YouTube Mahanaim, maka penting sekali untuk kita menjalani hidup kita ini dengan bijak, karena hidup kita digambarkan seperti kita menerima sebuah buku. Buku itu dibuka dengan lembaran depan, dengan sampul depan, dan ditutup dengan sampul belakang. Sampul depan ini adalah hari kelahiran, dan sampul belakang ini adalah hari kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membuka lembaran dari buku kehidupan kita, maka kepada kita akan diperhadapkan lembaran-lembaran yang kosong untuk kita isi. Apa yang akan kita tuliskan, apa yang akan kita isikan dalam kehidupan ini yang akan menentukan kualitas hidup kita. Karena buku ini berkualitas bukan karena sampulnya, buku ini berkualitas karena isinya. Oleh sebab itu mari kita bijak, karena hidup ini hanya diisi beberapa lembar saja, dan pada akhirnya kita sampai kepada sampul yang belakang. Kita akan mengakhiri kehidupan. Itulah sebabnya mari bersyukur pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan kehidupan, maka isilah buku kehidupan kita dengan bijak. Isi dengan hal-hal yang baik, isi dengan hal yang berguna, isi hal yang berarti. Supaya ketika buku ini ditutup dengan sampul belakang, maka ada catatan yang kita tinggalkan. Ada warisan yang kita tinggalkan. Ada kehidupan, jejak-jejak kehidupan yang kita tinggalkan bagi warisan kehidupan generasi selanjutnya. Nah, pagi hari ini saya ingin melanjutkan bagaimana menjalani hidup dengan bijak pada bagian yang kedua. Dan mari kita bersama-sama kita membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ini ayat yang sangat terkenal. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 90 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, Mazmur 90 adalah sebuah doa yang disampaikan oleh Musa dalam sebuah nada ratapan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kesadaran dalam menjalani hidup akan membawa kita dalam sebuah kebajikan, kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa seorang hamba Tuhan yang bernama Musa, dia harus berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya kepadanya diberikan hati yang bijaksana, supaya kehidupan yang dia jalani, hidup yang dia lakukan ini menjadi hidup yang penuh arti. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Mazmur pasal yang ke-90, maka kita akan melihat sebuah dasar doa. Mengapa dia berdoa untuk meminta hati yang bijaksana. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya maka kita akan melihat bahwa ada alasan-alasan kenapa perlu menjalani hidup ini dengan bijaksana. Dan Musa melihat bahwa hidup manusia di bumi ini sangat fana dan umurnya sangat singkat. Kefanaan akan hidup manusia dan singkatnya usia manusia itu yang membuat dia sadar, Tuhan betapa lemahnya kami, betapa singkatnya usia kami. Itulah sebabnya beri kami hati yang bijaksana.
Supaya waktu yang singkat, hidup yang pendek ini benar-benar dijalani dengan penuh arti. Saudaraku, kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, maka Musa sadar bahwa manusia pasti akan mati dan kembali menjadi debu. Tuhan berkata, Tuhan mengembalikan mereka menjadi debu. Lalu pada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam saya menyimpulkan bahwa hidup manusia itu seperti giliran jaga di waktu malam. Dia juga digambarkan seperti mimpi yang hanya sekejap saja. Lalu seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, dia berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Demikianlah kehidupan manusia, betapa singkat dan fananya. Hidup manusianya seperti satu giliran jaga. Sepanjang malam dia berkawal, tapi pagi datang, maka malam itu pun hilang. Inilah kehidupan kita. Itulah sebabnya sekali lagi pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Jalani hidup ini dengan hati yang bijaksana. Karena waktu yang kita miliki sangat singkat. Jangan lewati dengan kepahitan. Jangan lewati dengan kebencian. Jangan lewati dengan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Tuhan masih memberikan kesempatan. Kalau keluarga belum berdamai, waktunya untuk berdamai. Sebelum buku ini ditutup. Sangat singkat. Tidak ada orang yang sempurna. Kita akan menghadapi orang-orang yang penuh kekurangan. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang penuh cacat. Kadang-kadang tidak menyenangkan, kadang-kadang menyakiti kita, mengecewakan kita, meninggalkan luka di hati kita. Tapi mari sadari hidup kita ini singkat. Seperti rumput yang berkembang di waktu pagi dan lisut di siang hari. Kemudian ayat 7 yang 9 dalam Mazmur pasal yang ke-90. Manusia akan mengalami kematian karena penghukuman Tuhan atas dosa yang dilakukan. Ini adalah sebuah kepastian. Karena demikianlah firman Tuhan ketika Allah memperingatkan kepada Adam dan Hawa. Jangan engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab ketika engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Dan ketika manusia melanggar perintah Tuhan, maka ketetapan ilahi itu menjadi bagian dari hidup manusia. Sehingga dosa menghantarkan kita kepada kematian. Setiap saudara dan saya yang hadir pagi hari ini, kita sedang dalam antrean kematian. Entah waktunya kapan kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita sedang mengantri untuk menuju kematian. Dan pada akhirnya pada ayat yang ke-10 Musa mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang dia ambil bahwa usia manusia itu adalah 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun, lebih daripada itu, maka kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari. Kalau kuat 70, kalau hebat 80, lebih daripada itu. Sakit boyok, sakit pinggang, sakit kepala. Semua kumpul jadi satu. Nah itulah sebabnya mari kita jalani hidup ini dengan bijak. Karena memang ternyata hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat singkat. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama belajar untuk menjalani hidup ini dengan bijak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Musa meminta agar dia memiliki hati yang bijaksana? Bukankah dia dibesarkan di tengah-tengah kerajaan Mesir? Dia dididik dengan hikmat orang Mesir. Tapi mengapa dia meminta hikmat? Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Tidak semua orang punya kesempatan menikmati pendidikan yang hebat. Tetapi Musa, dia punya kesempatan
untuk dapat diajar dengan guru-guru yang paling hebat di dunia pada waktu itu. Dia dididik oleh para profesor yang paling hebat pada waktu itu. Dididik dengan cara kerajaan, hikmat, pengetahuan yang kerajaan Mesir diberikan kepada dia. Tetapi mengapa orang yang dibesarkan dengan pendidikan yang luar biasa, dibesarkan dengan hikmat Mesir, dibesarkan dengan pendidikan kerajaan, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita ketahui bahwa yang menjadi sumber kebijaksanaan itu bukan pengetahuan. Ternyata orang yang dibesarkan dengan pengetahuan yang baik, tidak serta-merta, tidak otomatis hidupnya menjadi bijaksana. Musa dididik dari kecil sampai dewasa dengan hikmat Mesir. Tetapi ternyata hikmat yang dia miliki, pendidikan yang dia dapatkan, pendidikan yang kerajaan yang dia miliki, tidak membuatnya untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hati yang bijaksana tidak dapat diperoleh karena banyaknya pengetahuan, tetapi dari hati yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, pengetahuan tidak memberikan orang bisa menjalani hidup dengan bijaksana. Karena orang bijaksana itu bukan banyaknya pengetahuan, tetapi orang yang bijaksana karena hidupnya takut akan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak akan menjadi pribadi yang bijaksana kalau kita hanya mengejar pengetahuan dunia tanpa membuat hati kita menjadi hati yang takut akan Tuhan. Sepanjang bulan Februari kita akan belajar tentang bagaimana membangun kehidupan rohani. Dan di minggu yang pertama ini saya mengawali, mari kita mulai merestorasi diri kita. Mentransformasi kehidupan rohani kita. Karena mana mungkin kita bisa menjalani hidup dengan bijak kalau hati kita tidak diarahkan kepada Tuhan. Hati kita tidak diselaraskan dengan firman-Nya. Banyak orang pinter, tapi tidak banyak orang benar. Pengetahuan, pendidikan, sekolah, kuliah membuat pengetahuan kita bertambah. Tapi hanya firman Allah yang membuat hidup kita menjadi berubah. Oleh sebab itu kalau kita hanya mengandalkan pendidikan tanpa kebenaran, tanpa firman Tuhan, maka kita tidak pernah mengalami transformasi diri. Dan ini menjadi problem di tengah-tengah bangsa kita. Kenapa bangsa yang diberikan anugerah Tuhan yang melimpah dengan kekayaannya, melimpah dengan tambang, melimpah dengan kekayaan di dalam bumi, dengan daratan yang subur. Tapi kenapa kita tidak bisa menjadi hidup makmur? Banyak orang pintar, tapi enggak banyak yang benar. Kepintaran yang mereka miliki tidak membuat mereka bijaksana. Justru kepintaran yang mereka miliki dibuat untuk mencari keuntungan sendiri. Dengan kepintaran orang bisa memanipulasi, orang bisa korupsi tanpa diketahui. Tetapi kita berbeda, kita anak-anak Tuhan. Kita orang percaya, kita anak-anak terang. Itulah sebabnya kita tidak hanya mengejar menjadi orang yang pintar. Yang terutama, jadilah orang yang benar. Ilmu pengetahuan membuat kita benar. Tapi firman Tuhan membuat kita hidup benar. Ilmu pengetahuan membuat kita menjadi pintar. Tapi firman Tuhan membuat kita hidup benar. Sebab itu pagi hari mari mentransformasi diri. Supaya benar-benar kita menjalani hidup ini dengan bijaksana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 berbicara demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat, kebijaksanaan itu dimulai dari hati. Pengetahuan dimulai dari pikiran, tapi kebijaksanaan itu dimulai dari hati kita. Orang-orang yang menjalani hatinya dengan takut akan Tuhan, orang-orang yang membentuk hatinya takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan akan mengalir dalam hidupnya. Oleh karena itu penting buat kita untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana.
Sekali lagi mari arahkan hati kita. Tahun 2025 kita tidak tahu apakah ini tahun terakhir buat kita. Tapi selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, mari didik hati kita, arahkan hati kita. Supaya kita benar-benar hidup dalam roh yang takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Gembala sudah mengingatkan kepada kita. Bahwa kalau tahun berubah, tahun bertambah, maka usia kita juga bertambah. Kalau usia kita bertambah, maka waktu kematian itu semakin dekat. Kalau kita sadar bahwa hari kematian kita sudah makin dekat, lalu apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita akan terus mengejar dunia, mencari harta, atau mempersiapkan diri kita untuk menghadapnya? Oleh sebab itu mari jalani hidup ini dengan bijak. Biarlah kita menjalani 2025 ini dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Apa sih yang kita perlukan? Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang sangat berkelimpahan dengan kekayaan? Baik, saya berdoa semua jemaat diberkati, jadi kaya raya, berlimpah dengan harta. Tapi jalani dengan bijak. Cari harta, bekerja dengan hati yang benar. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan? Karena pengenalan ini akan menentukan kualitas hidup kita. Bagaimana cara kita menjalani hidup ini, itu sangat bergantung bagaimana kita mengenali Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 21 berkata demikian, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Tuhanlah sumber hikmat. Daniel mengawali hidupnya dengan takut akan Tuhan. Ketika dia di kerajaan Babel, dia disuguhkan makanan yang enak. Dia disuguhkan makanan-makanan kerajaan. Tapi dia berkata, aku gak biasa lakukan itu. Lebih baik suguhkan sayuran saja. Dan mari coba, siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kekar? Kekuatannya lahir bukan karena makanannya. Kekuatannya lahir karena hatinya yang benar di hadapan Tuhan. Dia memilih hidup benar daripada hidup dosa di dalam kerajaan. Dan ketika dia hidup benar, maka Tuhan mengangkat dia. Tuhan menumbuhkan hikmatnya. Sehingga dia boleh menduduki posisi-posisi yang baik dalam kerajaan. Dia sadar dari dialah sumber hikmat dan pengertian. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, anak-anakku yang masih muda, yang masih sekolah-sekolahlah dengan baik. Kejar pendidikan, raih ilmu. Tapi jangan lupa untuk mendidik hati kita. Jangan hanya otaknya yang dibuat pinter. Tapi hati ini harus dibuat benar. Supaya otak yang pinter ini dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hanya otaknya yang pinter, keblinger. Kepinteran justru buat berdosa, melakukan dosa. Tapi kalau hatimu pinter, sekalipun otaknya enggak pinter-pinter sekali, pas-pasan enggak apa-apa. Tuhan yang memecat dan mengangkat raja. Semua datangnya dari Tuhan. Amin. Mari didik hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu bagaimana kita menjalani hidup ini dengan bijaksana. Kembali kita akan belajar dari hidupnya Musa karena ada catatan yang Alkitab tuliskan tentang Musa dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini catatan yang sangat penting untuk kita pelajari pagi hari ini. Dan mari bersama-sama kita buka Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tak kelihatan. Wow. Saudaraku, mari kita belajar bagaimana menjalani hidup ini yang bijaksana. Bahwa menjalani hidup yang bijaksana itu dimulai dari hati. Itulah sebabnya kita harus berani untuk merestorasi hati kita. Hidup kita harus bertransformasi. Jadilah seperti Musa yang tidak hanya dibangun dengan hikmat dunia, tetapi dia juga membangun hatinya untuk sesuai dengan kehendaknya. Dan tanda-tanda orang yang menjalani hidup dengan bijaksana, maka dia memulai dari memperbaiki dirinya. Dia membangun rohaninya. Yang pertama, bahwa orang yang bijak, ia memilih hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Sekali lagi, ayat yang ke-24. Dikatakan demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Saudara-saudaraku, inilah orang-orang yang merestorasi dirinya. Bagaimana dia menjalani hidup yang bijaksana, maka kehidupannya dijalani dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Semua yang tercatat, apa yang dilakukan oleh Musa bukan didasarkan apa yang dia lihat. Pilihannya, jalannya, pikirannya, tindakannya, perbuatannya, keputusannya didasarkan kepada iman yang ada dalam hatinya. Karena iman, maka Musa. Karena iman, maka Musa. Karena iman, maka Musa. Seluruh hidupnya tidak berjalan karena penglihatannya, tetapi dia berjalan karena imannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai tadi saya sempat berbincang dengan Bapak Catur. Ada di depan sini. Dia katakan ekonomi tahun ini agak memburuk. Parah. Memang faktanya seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Hampir semua orang mengatakan hal yang sama. Itu yang kita lihat. Itu di depan mata. Tapi hari ini orang-orang yang bijaksana. Dia tidak melihat dengan matanya. Tapi dia hidup dengan percayanya. Amin. Apakah saudaranya melihat apa yang terjadi? Saudaranya melihat keadaan ekonomi, apa yang di depan mata. Tapi hari ini restorasi rohani kita. Mari kita berjalan di tahun 2025. Bukan hanya dengan apa yang kita lihat, tetapi jalanlah dengan iman. Hari ini memang begini keadaannya. Betul-betul sulit, betul-betul susah. Sulit cari uang, memang fakta seperti itu. Tapi iman berbicara di tengah-tengah kesulitan ada kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah kesulitan masih ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menjalani hidup dengan iman, maka kita tidak larut dengan keadaan. Keadaan buruk kita terpuruk, keadaan susah kita gelisah. Bukan. Orang-orang yang melihat dengan iman, dia selalu bisa melihat bahwa ada pertolongan Tuhan di tengah badai. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama. Reformasi hidup saudara, transformasi hati saudara. Biarlah rohani kita mulai dibangkitkan. Kita tidak bisa menghindari kenyataan. Kita tidak bisa menampik fakta-fakta yang terjadi di depan mata. Tetapi kita harus berjalan mengatasi keadaan dengan iman. Iman yang memberikan kita pengharapan. Iman yang memberikan kita keteguhan. Iman yang memberi kita keyakinan. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti pegang kendali. Tapi kalau kita nggak punya iman. Hari ini saudara melihat hanya kesulitan. Besok pagi saudara mengawali dengan kegelisahan. Besok hari-hari yang kita jalani hanya penuh dengan kegelisahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita manusia. Saudara dan saya sama. Saudara punya kegelisahan, saya juga punya kegelisahan. Saudara punya ketakutan, saya juga punya ketakutan. Tetapi di atas ketakutan dan kegelisahan, kita punya iman kepada Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau hari ini sulit Tuhan, pasti akan datang waktunya. Kesulitan diubah menjadi berkat.
Maka cari kita jalani dengan iman. Musa bijaksana bukan karena pengetahuannya, tetapi keberaniannya untuk menjalani hidupnya dengan iman. Apa yang kurang di istana raja? Semua berkelimpahan. Apa saja disediakan. Tetapi dia memilih untuk berjalan dengan iman. Dia tinggalkan kerajaan dan mengikuti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kiranya ini benar-benar hidup dalam hati saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami adalah bukan. Saudara sering baca ayat ini. Tapi waktunya untuk kita mempraktekannya. Biarlah ini hidup dalam kehidupan saudara sehari-hari. Karena firman Allah hanya hidup kalau kita hidupi. Oleh sebab itu mari menjalani 2025 dengan iman. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Mungkin sakitmu belum disembuhkan. Persoalanmu belum ditolong oleh Tuhan. Beban belum diangkat oleh Tuhan. Tapi mari berdiri di hadapan Tuhan. Sebab hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau hari ini Tuhan belum tolong, kalau hari ini Tuhan belum sembuhkan, kalau hari ini Tuhan belum bebaskan, tapi aku percaya. Akan tiba waktunya tangan Tuhan terulur untuk menyentuh dan semuanya menjadi berubah. Amin. Hidup kami karena percaya dan bukan karena melihat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang sedang kita lihat hari ini, itu memang fakta. Tapi iman itu adalah kebenaran. Iman itu mempercayai Tuhan. Penglihatan itu mempercayai keadaan. Kalau kita mempercayai Tuhan, maka kekuatan, kemenangan, kedamaian, ketenteraman, pengharapan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi kalau kita hanya melihat keadaan, ketakutan, kegelisahan, susah, khawatir, semuanya akan kumpul dalam hidup kita. Karena itu bijaklah. Karena hidup kita singkat. Mau kita menjalani dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, kedamaian, ketenangan, jalan dengan iman. Seperti Petrus ketika dia keluar dari perahu, lautan bergelombang, tetapi iman memampukan dia berjalan di atas gelombang. Tapi ketika dia lihat keadaan, maka dia mulai tenggelam. Pilih yang mana? Berjalan di atas badai, berjalan di atas gelombang, atau tenggelam di tengah gelombang. Iman dan penglihatan. Tapi faktanya Pak, iya memang faktanya begitu. Keadaannya, iya memang keadaannya begitu. Cicilan harus dibayar, utang harus diselesaikan, beban harus ditanggung. Memang itu fakta. Tapi di atas fakta ada kebenaran, iman. Tuhan memberikan kepada kita iman. Hari ini kita disediakan tubuh dan darahnya. Apa yang dia kerjakan, Alkitab berkata, kalau anaknya saja dia berikan kepada kita, apatah lagi yang kita perlukan. Kalau nanti saudara mengambil roti dan anggur ini, biarlah iman kita tumbuh. Kalau anaknya saja Tuhan beri, apalah keperluan kita Tuhan gak beri? Apakah kesembuhan Tuhan gak beri? Apakah pertolongan Tuhan gak beri? Kalau anak yang satu-satunya dia berikan kepada kita, maka Alkitab berkata semuanya juga akan diberikan kepada kita. Pegang roti dengan percaya, minum anggur dengan percaya. Kalau dia beri putranya, dia akan beri jawaban hidup buat saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita jalani hidup ini dengan iman. Jalani dengan percaya. Sesukar apapun, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani. Biarlah kita melihat bahwa di balik kesukaran, kesusahan, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita.
Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Musa menjalani hidup ini dengan bijaksana. Bahwa orang yang bijak itu memilih hidup dalam kebenaran dan bukan kesenangan. Ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Wah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang bijak tidak hanya mengejar kesenangan, tetapi dia lebih mengejar kebenaran. Dia tidak hanya mencari kesukaan dunia, tetapi dia lebih mencari kesukaannya Tuhan. Apa yang sedang kita cari? Kita memang butuh kesenangan, tetapi kesenangan harus didapatkan dengan kebenaran. Tapi orang-orang yang bijaksana, dia akan lebih memilih kebenaran sekalipun tidak mengalami kesenangan. Yang penting benar, daripada senang tapi dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi, panggilan kita orang-orang percaya adalah hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kesenangan. Yesus berkata, marilah kepadaku dan pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku tiap hari. Itu panggilan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kesenangan dunia. Yang dia janjikan adalah kesenangan kekal di dalam kerajaan surga. Barangkali semua bisa kita lupakan, kita tinggalkan, bahkan hilang dalam hidup kita. Tetapi jangan pernah takut. Tuhan lebih senang kita hidup dalam kebenaran daripada untuk sementara kita menikmati dosa. Maka jalanilah hidup ini dengan bijaksana seperti Musa. Ia memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara dia nikmati kesenangan dari dosa. Tahun 2025 mulai hidup benar, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Yang Tuhan cari adalah kebenaran. Hidup kita dalam kebenaran. Saudara tentu mengingat apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Dia mempersembahkan lembu yang gemuk. Dia mempersembahkan kambing domba yang baik-baik. Tetapi Tuhan tidak suka. Tuhan menolaknya. Karena yang Tuhan inginkan bukan persembahan. Yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam kebenaran. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dicatat demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kiranya 2025 benar-benar kita mengalami transformasi diri kita. Kita berani untuk merestorasi rohani kita. Mari yang pertama-tama yang kita kejar itu adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu lebih menyenangkan Tuhan. Apalah artinya bahwa persembahan yang banyak, melayani dengan hebat, banyak kegiatan kita lakukan. Tapi hidup kita benar. Tidak benar maksud saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menjadi problem gereja pada hari-hari ini. Karena banyak anak-anak Tuhan menjadi topeng. Banyak orang-orang kecewa bukan karena Tuhan. Mereka kecewa karena hidup anak-anak Tuhan. Di gereja kita kadang-kadang menunjukkan sikap yang manis. Kita hidup dalam kekudusan. Tapi di luar gereja kita hidup dalam dosa. Ibadah hanya menjadi topeng. Kebaktian hanya menjadi topeng. Pelayanan hanya untuk menutupi dosa yang kita lakukan. Dan banyak orang-orang Kristen hidup seperti ini. Oleh sebab itu 2025 mari transformasi diri kita. Restorasi yang rohani. Tampil apa adanya. Di gereja, di rumah, di tempat kerja sama. Jangan hanya ketemu orang di gereja saudara manis, lembut. Di rumah marah-marah. Di tempat kerja saudara kasar. Tapi hari ini kalau firman Tuhan ini datang. Maka ini menjadi peringatan buat kita. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan.
Saya juga terus mengubah diri kita ini. Supaya benar-benar hidup ini berkenan kepada Tuhan. Jangan karena pendeta dituntut untuk hidup baik. Tapi untuk apa saya bersikap baik, lemah lembut, ramah, sumringah. Tapi hanya topeng belaka. Aslinya enggak begitu. Ada istri dan anak saya, saudara boleh cek bagaimana kehidupan kami. Kami belajar tampil apa adanya, seadanya. Dan saya berharap kita semua anak-anak Tuhan, mari kita sekali lagi transformasi diri kita. Kita harus berani untuk merestorasi yang rohani. Karena yang Tuhan cari adalah kebenaran. Hidup ini singkat. Kita tidak tahu kapan ini diakhiri. Tetapi pastikan kalau kita mengakhiri kehidupan, kita mati dalam kebenaran. Nggak ada yang tahu kapan matinya. Oleh sebab itu mari belajarlah hidup benar. Kalau toh Tuhan panggil sewaktu-waktu, kita sudah siap. Sudah siap dipanggil Tuhan? Hah? Lah jangan merasa bahwa kita punya umur yang panjang. Siapa yang bisa menjamin kita akan hidup esok hari? Apa karena kita sehat berarti kita umur panjang? Kita masih muda, kita masih remaja, umurku masih panjang Pak. Nggak ada orang yang tahu batas usianya. Kalau Tuhan tentukan ini tahun terakhir loh, ini terakhir. Ya kita nggak tahu. Tapi yang penting kita siap. Hiduplah dalam kebenaran. Jangan terus kejar kesenangan. Bersyukur. Kalau Tuhan memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Tapi yang utama, hiduplah dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidup ini. Hari ini mari kita berserah kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan supaya kita mampu hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya.